Mangga Pak Alian ditanyakan lagi. Yang tadi yang unik itu. Hubungannya itu apa sih antara tadi bicara karomah, terus ada istilah gini, khawarikul. Nah, itu bagian dari karomah atau bagaimana itu? Iya sama aja lah. Khorik atau khawarik bentuk apa? Munfaridnya khorik kan. Untuk jamanya khawarik ada. Jadi kebiasaan yang terjadi yang di luar dari kebiasaan yang umum. Itu adalah karomah juga sih sebenarnya. Oh sama karomah. Yalah satu bidang. Karomah kan suatu kemuliaan. Artinya orang itu bisa melakukan hal yang orang lain nggak bisa. Ya kan? Seorang wali bisa jalan di atas air. Kemuliaan kan? Ya dong, kemuliaan. Hasil dari ibadah. Iya, ibadah yang istiqomah, yang ikhlas, yang juga penuh dengan kecintaan pada Allah. Jadi karomah ini adalah kemuliaan yang Allah berikan pada seorang wali yang orang lain nggak punya, yang Allah tidak berikan pada orang lainnya. Kan karomah kan sama juga dengan khawarikul adah. Jadi karomah, khawarikul adah itu hasil dari ibadah. Ya. Kalau gue yang adat bukan gitu ya. Itu hasil dari perilaku yang kotor. Iya, beda. Ini saya mau tanya, itu karomah itu kan nggak diminta sama para wali gitu ya. Tapi ada yang para wali minta itu karomah turun nggak? Ya bisa aja sih dalam suatu itulah ya. Jadi ini hal lain yang kita bahas. Mungkin juga ada wali yang minta kan, karena ada suatu masalah. Ya dia wali ya dia boleh saja meminta. Tapi kan tetap Allah yang menentukan, ya kan? Begitu. Jadi pada praktiknya juga banyak ragam sih, nggak satu warna, ya kan? Ada yang juga mungkin minta, ada yang mungkin kecewa juga gitu kan. Jadi itulah kenyataannya. Kan bahasannya itu yang nggak diminta gitu, kepepet ya. Karomah turun dari Allah gitu kan. Nah, sekarang kan wali itu kan meminta, ngomong gitu lah, karomahnya turun gitu. Ada juga, dan juga Allah berikan juga. Jadi ya nggak juga selalu ya. Ya sebab itu Allah kok yang menentukan. Kuma Allah weh. Sebelum kita masuk ke memperdalam tentang tabaruk ini dari berbagai hal, tadi ada bukan masalah tentang karomah identik kalau sekarang dengan para aulia Allah ya. Ya. Ada sebagian korban informasi, korban TV. Apakah ada wali zaman sekarang? Itu mungkin jadi pertanyaan. Insya Allah sampai hari kiamat nggak selalu ada wali itu. Bahkan kayak apa rusaknya zaman sampai orang berzina di pinggir jalan, wali akan mengingatkan kamu baiknya hanya di balik pohon saja. Suatu masa akan datang. Sekarang udah belum ya? Ada orang berzina di pinggir jalan. Ada. Nanti ada wali lihat itu. Wali itu akan berkata pada yang berzina, kamu sebaiknya melakukan zina ini di belakang pohon saja, supaya orang nggak melihat kamu. Segitunya rusaknya keadaan. Tapi wali masih ada. Soalnya kan masyarakat kalau bicara wali 9 udah beres gitu. Itu kan yang sudah terkenal, masyhur ya, yang berjasa buat Nusantara membawa Islam. Hasil yang lainnya. Nabi ditutup tapi wali. Oh ya, Nabi kan minarisalah wan nubuwah qad inqata'at. Fala rasula ba'di wala nabiyya. Al-hadis artinya sesungguhnya kerasulan dan kenabian sudah terputus. Sudah ada rasul dan nabi setelah aku Muhammad SAW. Itu nabi. Kalau wali terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat pasti ada. Ada. Memang kualitasnya yang berbeda. Ya mungkin bisa begitu ya. Mungkin makomnya jadi lebih turun lagi gitu kan. Artinya sampai orang nanti akan datang suatu masa orang nggak ada lagi yang menyebut nama Allah setelah akhir wali kan. Kiamat kan akan terjadi, nggak ada seorang yang menggunakan Allah seorang pun. Sebelum itu ada orang yang menyebut nama Allah, ketika itu hilang, ada seorang pun, situlah para aulia hilang juga dari bumi ini. Daftar di para wali. Tinggal CV-nya kirimkan ke langit, mudah-mudahan diterima. Jangan minta yang nggak boleh, selalu ada. Kita mah ibadah aja yang ikhlas, istiqomah. Udah nggak usah mikir begitu, salah. Kita ibadah untuk
Allah saja. Jadi nggak boleh ngirim CV ya. Ini tadi ya masalah tabaruk ya. Tabaruk. Itu kan pengertiannya orang awam. Nah, tabaruk itu bisa yang diucapkan tabaruk, tapi yang sebenarnya tabaruk itu seperti apa gitu? Arti tabaruk itu. Kieu we contohna ada kiai atau orang soleh, kita bawa air ke beliau, orang doakan, teteh tabaruk dari orang soleh itu. Kita mendoakan tuh, kemudian meniupkan, nah teteh udah bentuk tabaruk itu. Satu-satunya itu gitu. Iya, selain doa pun dia lakukan, kita juga mengharapkan dari dia tuh berkahnya, dari berkah doanya atau apa tiupannya atau juga air liurnya, nah itu. Jadi bapak Ya kan, ada penasaran banyak, mumpung nih kita ketemu dengan Sek. Ya kita kadang-kadang pertanyaan banyak, akhirnya di depan Sek itu kadang hilang semua. Kudu selalu bawa pulpen kertas kemana-mana, mau inget boleh. Iya pas dia kan inget ya. Gitu. Ini saya mah abah mau tanya, kan abah sering jarah, kadang-kadang sekarang kan udah dipimpin sama saya. Nah ini keberkahan itu bisa munculnya tuh kapan saja itu. Waktu kita lagi berjarah, kita masih kesananya gitu, itu mungkin ada terjadi, mungkin ada keberkahan itu bisa muncul. Iyalah, kalau orang ahli ziarah pasti sudah tahu ya, kan juga merasakan lah, dengan apakah ke kesehatan atau ke ekonomi atau ke kemudahan. Banyak contoh orang yang berziarah itu ya ada hasilnya, gitu kan? Alhamdulillah. Kita ziarah kayak Rasul berziarah kan, niatnya juga niat karena Allah Taala, menjauhi segala musyrik. Memang saya akui juga ada juga oknum yang ziarah itu dia buat musyrikan, ada juga, gitu lah. Tapi kita nggak boleh dong jadi meratakan semua yang berziarah itu kayak begitu, ya kan? Ada juga dan juga tidak banyak, juga sedikit lah. Umumnya itu kan akan ada pembimbing ziarah masing-masing kan, mereka tahu ilmu lah, saya yakin gitu. Jadi insyaallah saya juga mungkin bisa bangun pesantren adalah berkat ziarah. Karena kan pas ziarah kan kita ziarah ya, lalu setelahnya doa kepada Allah di depan makam para aulia. Apa kita punya hajat, itu penziarah itu ada hasilnya, ada bantuan dari manapun yang kita nggak tahu siapa mereka, bukti bahwa Allah mengabulkan doa kita melalui wasilah para aulia itu. Jadi mudahkan ya. Ada sebagian begini, saya kadang-kadang yang jarang orang lain, bukan cuma kita, mengharapkan dapat perabot dari makam waliullah itu betul lah. Pusaka, iya pusaka itu kebanyakan itu ada gitu yang keluar di kita, maka udah aja minta apa lagi, udah bertemu juga udah ngasih ya. Ini kan apa ya, ini sisi lain dari ziarah. Ya memang jadi makam itu nggak hanya makam wali ya, ada banyak hal lah, banyak jin mukmin di situ, banyak malaikat juga. Yang juga bisa mengundang para aulia lainnya yang udah wafat datang ke situ juga. Ada juga beberapa pusaka itu ada. Jadi ya itulah memang niatnya apa ya, niatnya orang datang itu. Jadi salah satu bentuk tabaruk kita lewat ziarah. Itu salah satunya. Tapi kan ayatnya saya baca apa artinya? Yang saya baca di awal itu kan ya ayyuha wahai allazina, orang-orang amanu, kita telah beriman. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ya cukup itu teh. Ada lagi terusannya. Wabtagu, carilah oleh kalian al-wasilah, wasilah ilaihi kepada Allah. Ya kan? Di antaranya ziarah ke para aulia kan? Di antaranya ya. Bisa juga dengan baca Al-Qur'an, wasilah kan? Dengan berzikir, dengan kita belajar ilmu agama, dan juga ziarah ke aulia adalah wasilah kepada Allah. Baru wajahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fisabilihi di jalannya Allah, la'allakum supaya kalian tuflihun, kalian sukses, kalian berjaya, kalian menang. Takwa nggak cukup, ada lagi itu ayat keterusannya adalah cari wasilah. Udah wasilah pasti berkah harinya, otomatis. Kalau orang udah nyari wasilah pasti keberkah akhirnya.
apa dari wasilahnya Al-Quran, wasilahnya zikir atau ziarah, pasti keberkahan. Pasti ada keberkahan. Iya. Setiap amal ibadah yang kita lakukan. Insya Allah. Jadi kalau tabaruk tadi keberkahan, kita zikir, kita tadarus, ada keberkahan nggak? Kalau istilah ngalap berkah, apakah itu kepada orang yang sudah meninggal, misalkan orang soleh yang sudah meninggal, atau misalkan bisa kepada orang yang masih hidup? Bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya. Ulama yang khos, yang ulama yang amilin, yang zuhud, punya berkah. Para aulia lah ya. Dan juga aulia sudah wafat, bisa kita juga ngalah berkah dengan akidah pada Allah ya. Itu saya kira nggak perlu lagi dibahas. Semua orang udah paham kan siapa Allah, siapa makhluk, ya kan? Nah gitu. Jadi yang kedua, kalau misalkan ini dibuat detail tentang tabaruk ini tadi lewat ziarah kita ke para aulia Allah. Nah, bisa kita tabaruk dengan waktu. Maksudnya? Misalkan tahajud. Apa dalam waktu itu ada keberkahan? Ada, banyak kok. Bisa dalam sholat tahajud, ya kan? Waktu yang mustajab itu dikabulkan. Ketika turunnya hujan deras, ya kan? Akan berbuka puasa, waktu tahajud. Ketika dua kubu akan berperang, sebelum mulai itu antara kaum muslim dan kaum kafir mau perang nih, sebelum mulai itulah waktu yang mustajab juga doa dikabulkan. Jadi waktu-waktu tertentu emang di dalam waktu itu ada keberkahan yang diturunkan seperti itu. Iya. Sehingga doa dikabulkan. Doa dikabulkan. Kalau tempat sama seperti di Ka'bah ya, ada Multazam, ada juga di Madinah di Raudhah dan tempat para aulia yang lain ada keberkahannya. Termasuk kita misalkan tabaruk ke tempat-tempat yang pernah datangi oleh para aulia Allah, itu sama tabaruk. Iya, makom, asyhad, petilasan. Iya, sama itu bentuknya tabaruk. Karena dia pernah di situ wali itu. Apakah dia hanya tidur saja atau hanya duduk atau tinggal? Ya.